dan kita berusaha ketika meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Itu bukanlah impian yang tiba-tiba bisa kita wujudkan. Itu perlu semuanya dengan proses. Sedikit demi sedikit, semakin tingkat keimanan. Sekali kita cek, saya sudah lama ngaji, tambah keimanan saya, tambahkah ketakwaan saya, tambahkah warok saya. Kalau tambah, kalau enggak, berhenti dulu. Kontrol diri dulu. Saya salah berarti niat ngaji. Saya salah berkomunitas. Saya salah, perhatikan diri sebelum kebablasan semakin jauh. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Demikian juga, perjalanan ada dua. Perjalanan dunia, perjalanan akhirat. Ya. Oleh karenanya, bawalah bekal yang terbaik menuju perjalanan akhirat yang sangat panjang dan tanpa penghujung. Situ banyak rintangan. Situ banyak hambatan. Kalau seorang berhasil, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berbekal dengan kemaksiatan. Oleh karenanya apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan, bekal menuju perjalanan akhirat adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka seorang pastikan ketika dia masuk dalam perjalanan yang hakiki, yaitu perjalanan akhirat, dia punya bekal yang baik, yaitu ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Para kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang takwa, hakikat takwa, bekal yang hendak kita bicarakan ini. Di mana takwa ya adalah wasiat para seluruh anbiya. Ya, wasiat Allah kepada para anbiya dan wasiat para anbiya kepada umat mereka. Allah berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang diberi Alkitab, itu ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Allah mewasiatkan umat-umat sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya, dan juga kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan demikian juga wasiat para nabi kepada umat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ketika saudara mereka Nuh yaitu berkata kepada kaumnya, "Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa?" Ini Nabi Nuh. Nabi Hud juga demikian, "Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun." Ketika saudara mereka itu Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, "Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah?" Demikian Nabi selanjutnya Nabi Saleh, "Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun." Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Demikian juga Nabi selanjutnya, Nabi Lut, "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Ketika saudara mereka Nabi Lut berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Demikian juga Nabi Syuaib, "Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun." Ketika Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kalian bertakwa?" Dan demikian silsilah para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menasihati para sahabat secara umum untuk bertakwa dan juga menasihati Nabi menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunt, dimanapun kau berada dan kapanpun engkau berada. Tapi apa itu takwa? Takwa secara bahasa diambil dari yaitu al-wiqayah, namanya penghalang. Sehingga makna dari takwa yaitu anta ja'al bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Engkau membuat penghalang antara engkau dengan siksaan Allah. Engkau membuat penghalang antara engkau dengan neraka jahanam. Engkau membuat penghalang antara engkau dengan kemurkaan Allah. Itu bagaimana supaya Allah tidak murka sama engkau? Bagaimana Allah tidak marah sama engkau? Bagaimana azab neraka tidak menimpamu? Penghalang tersebut itu namanya takwa. Engkau bertakwa, yaitu engkau membuat penghalang. Ini diambil dari bahasa Arab, ya, seperti perkataan Nabighah, seorang penyair yang dia pernah berkata, "Saqatan nasifu wa lam turid isqatahu, fatanawalhu wattaqatna fatanawalathu wattaqatna bil yadi." Ya, dicerita tentang seorang wanita yang memakai
semacam khimar atau penutup wajah, cadar. Kemudian cadarnya jatuh. Akhirnya wajahnya terlihat oleh orang lain. Maka dia mengatakan, Nabi berkata, menceritakan tentang sifat wanita tersebut, saqatan nasifu walam turid isqatahu. Khimarnya jatuh padahal dia tidak ingin jatuh. Fa tanawalathu wattaqatna bil yadi. Maka dia pun mengambil dengan salah satu tangannya mengambil khimar tersebut dan tangan yang lainnya menutup wajahnya dengan mi'samnya, dengan pergelangan tangan dia tutup wajahnya supaya tidak terlihat. Jadi maknanya adalah dia di situ dikatakan wattaqatna, dia menghalangi kami dengan tangannya, yaitu agar kami tidak bisa melihat wajahnya. Ini makna asal dari kata taqwa, ya, taqwa. Yaitu seorang menjadikan antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala penghalang agar dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, ya. Saya akan bacakan perkataan sebagian salaf, ya, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Rajab berkata, aslu taqwa an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Asal dari takwa yaitu seorang hamba menjadikan antara dia dengan hal yang dia khawatirkan, yang dia waspadai ada penghalang, yang penghalang tersebut akan menghalanginya dari apa yang dia takutkan tersebut. Itu makna takwa secara umum. Fattaqwal abdi rabbahu, adapun takwa seorang hamba kepada Allah, an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan. Itu seorang hamba menjadikan antara dia dengan apa yang dia takutkan dari Rabb-nya. Dia takut dari kemurkaannya, dia takut dari kemarahannya, dia takut dari siksaannya, dia membuat penghalang. Taqihi min dzalik. Yang penghalang tersebut menghalangi dia dari hal tersebut. Apa itu penghalang tersebut? Intisarinya, apa itu penghalang tersebut yang bisa menghalangi seorang hamba dari kemurkaan Allah, siksaan Allah, hukuman Allah di dunia maupun di akhirat? Huwa fi'lu ta'atihi, yaitu menjalankan ketaatannya, wajtinabu ma'asih, dan menjauhi larangannya. Ini kesimpulan dari Ibn Rajab Al-Hambali. Takwa itu menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, at-taqwa haqiqatuha. Takwa itu hakikatnya apa? Al-amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh keimanan, meyakini itu perintah Tuhan, bahwasanya yang memerintahkan kita ini adalah pencipta kita, penguasa alam semesta, yang kebahagiaan kita, penderitaan kita di tangannya, ya, hidup mati kita di tangannya, ya, sengsara atau bahagia di tangannya. Sehingga seorang ketika menjalankan ketaatan dia yakin ini perintah dari Allah. Wahtisaban, jadi bukan karena duniawi, bukan. Ada orang misalnya meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena takut sakit misalnya. Ada orang melakukan kebajikan, kenapa? Ini karena tuntutan duniawi, ya, tuntutan pekerjaan atau karena tuntutan masyarakat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya bukan takwa. Itu hanya sekedar keduniaan saja, ya. Makanya imanan wahtisaban, kata Ibnu Qayyim, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah dengan beriman ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada seperti baru namanya takwa. Jika tidak, maka dia hanya perkara duniawi saja. Betapa banyak orang tidak mau minum khamar bukan karena Allah, bukan karena larangan, tapi karena enggak, nanti saya mabuk, dikira orang gila, saya merusak fisik. Orang tidak narkoba, kenapa? Karena ini kekonyolan, bukan karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang berbuat baik sama orang lain, kenapa? Enggak enak pekeu sama masyarakat, pekeu sama keluarga. Ini bukan takwa. Takwa itu harus imanan wahtisaban. Maksudnya apa yang saya lakukan ini adalah perintah Rabbul Alamin dan saya berharap pahala dari Allah. Amran wa nahyan, apa yang terkait dengan apa yang Allah perintahkan maupun apa yang Allah larang. Fayaf'alu ma amara Allahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi. Kata Ibnu Qayyim, maka dia pun menjalankan perintah Allah dengan beriman bahwasanya itu perintah dari Allah dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idihi, dan dia meninggalkan apa yang Allah larang, ya, dengan beriman bahwasanya itu larangan Allah yang perintahkan dan khawatir dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan perkataan Talq bin Habib, kama qala Talq bin Habib rahimahullahu taala, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa,
Kata beliau, jika terjadi fitnah apapun, maka padamkanlah fitnah tersebut dengan takwa. Qalu, kata mereka, wahai Talq bin Habib, wa mat taqwa? Apa itu takwa? Maka dia mengucapkan perkataan indah, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah, yaitu ketaatan tersebut benar-benar perintah Allah, bukan ketaatan dibuat-buat, bukan bid'ah, bukan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi benar-benar ala nuri minallah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah. Ketika kau menjalankan perintah tersebut, kau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pekeu, bukan karena enggak enak, bukan karena tradisi masyarakat, enggak. Kau berharap pahala dari Allah. Wa anta truka ma'siyatallah. Dan engkau meninggalkan, takwa itu juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, di atas petunjuk dari Allah. Kau tahu bahwa ini benar-benar maksiat, Allah larang. Takhafu iqaballah, karena kau takut dengan azab Allah. Inilah perkataan yang paling terbaik dalam definisi takwa, ya. Makanya dikatakan fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Setiap amal itu harus ada asal dan tujuan. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna mabda'uhu mahdhul iman wa ghayatuhu thawaballah. Ya, thawabullah. Wa ibtigha'a mardatihi wa huwal ihtisab. Maka tidaklah suatu amalan menjadi ketaatan dan kedekatan hatta yakunu mabda'uhu mahdhul iman, sampai asal dia pijakan dia untuk beramal adalah karena beriman kepada Allah. Wa ghayatuhu, dan tujuan dia melakukan amal tersebut adalah thawaballah, pahala dari Allah, wa ibtigha'a mardatih, dan berharap keridhaan Allah, dan itu yang disebut dengan al-ihtisab. Itu yang disebut al-ihtisab. Ya. Inilah hakikat definisi daripada takwa, ya. Adapun aplikasi dari takwa, maka banyak sekali, ya, perkataan para ulama, ya, terkait dengan aplikasi dari takwa, ya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haqqa tuqati, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, an yuta' fala yu'sa, wa yuzkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Itu Allah ditaati maka tidak dimaksiati. Allah diingati, tidak dilupakan. Dan Allah disyukuri, bukan dikufuri. Ibnu Rajab berkata, wa syukruhu yadkhulu fihi jami'u fi'li ta'at. Dan syukur kepada Allah adalah melakukan segala ketaatan. Wa makna dzikrihi fala yunsa, adapun perkataan Ibnu Mas'ud, Allah diingati dan tidak dilupakan, ai dzikrul abdi biqalbihi li awamirillah fi harakatihi wa sakanati wa kalimati. Subhanallah, berat. Kata Ibnu Rajab menafsirkan perkataan Ibnu Mas'ud, takwa itu Allah yuzkar fala yunsa, Allah selalu diingati, tidak dilupakan. Apa kata Ibnu Rajab? Yaitu zikrul abdi biqalbi, seorang hamba selalu ingat dengan hatinya, ingat Allah. Li awamirillah, ingat perintah-perintah Allah. Fi harakatihi, dalam segala gerakannya. Wa sakanatihi, dan dalam diam-diamnya. Wa kalimati, dalam setiap perkataannya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan ini benar atau tidak? Perkataan saya tepat atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Ya. Saya pergi ke sana benar atau tidak? Saya diam di sini benar atau tidak? Selalu dia renungkan bosnya, semua perbuatan dia timbang dengan syariat Allah. Jika dia demikian, berarti dia dikatakan selalu senantiasa ingat kepada Allah. Jadi maksudnya Ibnu Rajab mengatakan zikir itu bukan berarti hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, tapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita renungkan, saya ke sana itu karena Allah atau tidak? Ini perintah Allah atau tidak? Saya diam di sini perintah Allah atau bukan? Atau menghindari larangan Allah? Saya ngomong begini, ini perintah Allah atau tidak? Saya diam dari suatu pembicaraan, ini karena sesuai syariat Allah atau tidak? Itu berarti orang itu selalu ingat Allah, karena selalu dia timbang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Abu Hurairah ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia berkata, hal akhadta tariqan dha syaukin, pernahkah engkau melewati satu jalan yang situ banyak duri? Qala na'am, orang yang bertanya berkata na'am. Abu Hurairah bertanya lagi, kaifa sana'ta, apa yang kau lakukan ketika melewati jalan yang penuh duri? Qala, orang itu berkata, idza ra'aitu syauka adaltu anhu, kalau saya melihat sebuah duri, saya pindah lewat jalan yang lain, artinya saya pindahkan langkah kaki saya.
Au jawaztuhu, atau saya loncati duri tersebut. Au qasartu anhu, atau saya pendekkan langkah kakiku supaya tidak menginjak duri tersebut. Orang itu jawabnya bagus. Dia bilang kalau ada duri, ya saya ke kanan atau saya ke kiri. Atau saya loncati atau saya melangkah tepat sebelum ada duri. Kata Abu Hurairah, zakat taqwa, itulah takwa. Itulah takwa. Dari situlah kemudian seorang penyair membuat suatu syair yang menjelaskan tentang makna takwa tersebut dengan perkataannya, khalidh dhunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan inna aljibala minal hasa. Kata dia, tinggalkanlah dosa-dosa, semua dosa besar dan kecil. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Jadilah engkau wasna kamashin, jadilah engkau seperti orang berjalan di atas suatu jalan yang penuh dengan duri. Ada duri kecil, duri besar. Dia waspada. Yahdharu ma yara. Selalu waspada dengan apa yang di depannya. Dia lihat. 1, 2. Seperti tadi, kalau ada duri di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau ini dia bisa loncat ke depan atau dia mundur sedikit. Dia hati-hati waspada. Jangan sampai keinjak duri. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil. Jangan kau remehkan duri kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung yang tinggi yang kau lihat adalah tumpukan dari batu-batu atau pasir-pasir yang kecil. Itulah hakikat takwa. Itulah dalam kehidupan kita ini ketika kita berjalan di depan kita dunia ini penuh dengan duri. Penuh dengan ombak yang bisa menjatuhkan kita. Apa perkataan seorang penyair yang dinukil oleh, kalau enggak salah, Abu Bakar Turtusi atau Turtusi ya. Dinukil oleh Nawawi di awal dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kata dia, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dia mengatakan sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba Allah yang cerdik, yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah yang ada di atas dunia ini. Tatkala mereka melihat dunia, mereka tahu dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sungguhnya. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia itu seperti lautan yang penuh dengan ombak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai perahu atau kapal yang menyelamatkan mereka dari lautan yang penuh ombak tersebut. Maka seorang di dunia ini tahu di depan dia banyak sekali godaan, banyak sekali ya hal-hal yang bisa menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia waspada. Jangan pernah dia menyepelekan dosa-dosa kecil apalagi dosa besar. Seperti saya sudah sampaikan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang pernah kita bahas. Seorang kalau ya berjalan satu jalan, kemudian ada duri kecil, dia hati-hati, maka dia akan selamat terus. Tapi ketika dia tidak hati-hati, dia injak duri kecil, akhirnya kakinya sudah penuh dengan darah, dia tidak peduli. Sudah kadung, sudah jalan, sudahlah, cuek aja. Ibarat kata Ibnu Qayyim rahimahullah seperti orang yang melewati suatu tempat yang penuh dengan pecek, maka dia hati-hati, dia angkat celananya, ya, cingkrangan, kemudian dia jalan pelan-pelan, dia angkat roknya, jangan sampai kena pecek. Tapi kalau udah kena sedikit, sudah. Bablas kadung ya. Nanti mandi belakangan. Demikian orang kalau maksiat. Kalau tidak jaga pandangan, lihat sedikit, nanti malam saya istighfar. Akhirnya bablas. Dia kalau dia bangun istighfar, kalau dia mati. Oleh karenanya ketika meninggalkan maksiat, takwa hakikatnya harus waspada. Beda kalau ketika dia menginjak kotoran kemudian dia segera bersihkan. Dia akan hati-hati terus. Ketika dia menginjak duri kecil, dia cabut, kemudian dia obati. Dia akan hati-hati terus. Dan dia tetap merasakan sakitnya duri tersebut. Dan dia tahu kotornya pakaiannya. Karena dia cuci, dia hati-hati lagi. Artinya kita ini dalam kehidupan ini, kita mungkin bermaksiat, segera kita bertobat. Maksiat bertobat lagi. Tapi kalau kita tidak bertobat, sudah cuek, bablas, wes kadung, enggak peduli. Orang sama seperti, semua dimulai dari perkara-perkara kecil. Orang kalau dikasih uang haram juga demikian. Pertama deg-degan, deg. Tapi terima. Di bawah meja terima. Lama-lama mana? Mana? Masya Allah. Ada kawan ngurus suatu izin. Ya. Ngurus izin.
kurang ini, dibilang kurang ini. Dilengkapi oleh kawan tersebut. Semua surat izin dilengkapi. Sampai terakhir tetap aja belum tembus. Kenapa? Yang penting bukan surat izin, yang penting lampirannya katanya. Orang kalau sudah bermaksiat tidak punya malu. Oleh karenanya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan, selalu menghadirkan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Saya ngomongin sudah tepat belum? Sesuai dengan syarat belum? Sama anak-anak bagaimana? Sama suami bagaimana? Sama tetangga benar enggak? Selalu kita mikir Allah. Sama tetangga gitu, saya gitu kan benar atau tidak? Ya. Saya gini salah atau tidak? Saya diam benar atau tidak? Saya ngomong benar atau tidak? Bukan menjadikan hawa nafsu yang menjadi pengatur kita, tapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian, maka dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tentang aplikasi yang lebih dalam lagi, kita akan sebutkan beberapa keutamaan takwa agar kita termotivasi untuk bertakwa, senantiasa jalan ketaatan dan menjauhi larangan. Di antaranya misalnya, orang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, Allah sebutkan ayat ini dari sebelumnya apa? Kata Allah, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kata Allah, wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari suku-suku dan berbangsa-bangsa, dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan syu'uban wa qabaila, suku-suku dan bangsa-bangsa. Buat apa? Agar kalian saling mengenal. Lita'arafu. Kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha detail pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan suku-suku bangsa-bangsa. Allah buat manusia bersuku-suku bangsa bukan untuk saling sombong menyombong, bukan saling gagah-gagahan, bukan saling mengejek yang lainnya, tapi untuk saling mengenal. Dan Allah ingatkan, semua suku itu tidak ada peduli bagi Allah, semuanya sama di mata Allah kecuali yang paling bertakwa. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas kullukum min Adam, wahai manusia kalian semua dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. La fadla lil arabi alal ajami, tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang non-Arab. Walal ajami alal arabi, dan tidak ada kemuliaan non-Arab di atas Arab. Walal abyad alal aswad, dan tidak ada kemuliaan orang berkulit putih di atas orang kulit hitam. Walal aswad alal abyad, dan tidak ada orang berkulit hitam lebih utama dari kulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Maka jangan terpedaya dengan penampilan, dengan suku, dengan darah biru, dengan darah hijau, enggak ada urusan ya. Enggak ada urusan. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, paras kalian, penampilan kalian, baju kalian, tas kalian. Allah tidak pernah lihat ya. Yang Allah lihat adalah apa? Hati dan amalan kalian. Maka saya sering sampaikan dalam pengajian saya. Kita ini ibu-ibu di dunia ini, mungkin kita tahu status kita ya. Status kita, saya lebih kaya daripada kamu, kamu lebih kaya daripada saya, tas saya lebih mentereng daripada tasmu ya. Jabatanmu lebih tinggi daripada saya. Di dunia kita bisa tahu status kita. Ini kan status di dunia bisa kelihatan. Tapi status pada kehidupan berikutnya, setelah kamu mati, bagaimana? Status kita bisa jauh berbeda. Ya. Orang yang mungkin kau rendahkan selama di dunia, ternyata statusnya di alam berikutnya jauh lebih tinggi. Orang miskin yang sering kau pandang dengan pandangan rendah, ternyata bisa statusnya lebih tinggi. Ternyata dia rajin sholat, ternyata dia berbakti sama orang tua, ternyata dia tidak sombong, ternyata dia tidak pernah menzalimi orang lain. Makanya Allah mengatakan khafidhatur rafi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhiba." Khafidhatur rafi'ah. Jika terjadi hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana hari kiamat tersebut khafidhatur rafi'ah. Hari kiamat merendahkan dan mengangkat. Merendahkan orang yang merasa tinggi selama di dunia, ketika dia ternyata tidak bertakwa, dia akan direndahkan pada hari kiamat kelak. Rafi'ah, Allah akan mengangkat orang-orang yang mungkin direndahkan ketika di dunia. Karena mungkin tidak punya dunia, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, direndahkan.
Tapi ketika dia bertakwa, dia akan dinaikkan pada hari kiamat kelak. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah berfirman, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekat kepada Allah. Kita dengan kebanggaan kita naik mungkin mobil mewah, kemudian naik motor, naik mobil, jalan sana, jalan sini, jarang sujud. Sementara si fulanah, yang mungkin motornya tidak pas-pasan, mobilnya juga kurang, tidak ada mobil, rumahnya mungkin semeraut, tapi dia senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang kemudian lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang semakin bertakwa, dia semakin mulia di sisi Allah meskipun orang lain menghinakannya, meskipun orang lain merendahkannya. Ini di antara keutamaan takwa, dia adalah barometer kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan takwa, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka juga bertakwa. Ini ibu-ibu kalau bisa baca, sempatkan baca tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur, Tahrir bin Asyur. Dia menjelaskan tentang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bosnya orang-orang yang wali-wali Allah tidak ada takut dan tidak ada sedih. Ini bukan terkait cuma pada hari kiamat saja. Bukan terkait ketika akan meninggal dunia saja, tapi terkait dengan di dunia. Terkait dengan di dunia. Artinya orang-orang yang bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, maka meskipun banyak cobaan menerpanya, tetapi tetap ujungnya dia tetap tegar. Karena dia bersandar kepada tempat bersandar yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, terbaik tempat bersandar, terbaik tempat memberi pertolongan dialah Rabbul Alamin. Maka dia dalam kondisi apapun dia akan tenang dan tenteram. Makanya saya katakan, jika seorang di dunia ini menghadapi berbagai macam masalah dan dia tidak tenteram, tidak tenang, dia tidak bertakwa. Segera diperbaiki takwanya. Seorang mukminah, apapun yang dia hadapinya, masalah apapun, mungkin ada gonjang, mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetap ujungnya dia akan tenang. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusan kepada Allah. Kalau dia wanita solehah. Tapi kalau tidak solehah, dia dalam kondisi sengsara hatinya meskipun di tengah kemewahan. Meskipun di tengah sebab-sebab kebahagiaan. Dia akan sengsara. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, apapun namanya dalam hidup ini ada musibah, ada ujian, ada yang dikhawatirkan, disedihkan, tapi kesimpulannya dia akan tenang, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wadda'a Ibnu Aun rajulan." Ibnu Aun, seorang ulama tabi'in, berkata kepada seorang yang akan bersafar. Dia nasihati. Dia berkata, "Alaika bittaqwallah." Hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Fa innal muttaqiya laisa alaihi wahsyah. Sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah tidak ada kekeringan dalam hatinya. Tidak. Dimanapun dia berada, dimanapun dia sendirian, dia bersama orang, ada Allah yang menemaninya, ada Al-Quran menemaninya, ada zikir menemaninya, ada salat malam menemaninya, ada zikir pagi petang menemaninya. Dia tidak akan menemukan kesengsaraan dalam hatinya. Maka di antara keutamaan bertakwa kepada Allah adalah ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati. Dan ini sangat kita butuhkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita sekarang ini, di mana banyak hal yang bisa mengganggu hati kita, bisa merusak kebahagiaan hati kita. Kalau tidak disertai dengan takwa, maka kita akan sengsara, ya. Kemudian juga di antara keutamaan takwa yang Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna famsikuna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi adli minkum. Dan seterusnya kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya.
Subhanallah, dalam surat At-Talaq Allah menyebutkan bahwasanya takwa adalah solusi dari segala permasalahan. Dan Allah, saya sering sampaikan juga hal ini, bahwasanya Allah sebutkan dalam surat At-Talaq problem yang sangat berat dihadapi oleh seorang laki maupun wanita. Saya rasa problem yang paling berat kalau problem rumah tangga. Lebih daripada problem di kantor, lebih daripada problem kalau di dalam ekonomi. Paling berat kalau ada problem suami istri, paling berat. Terkait dengan rumah tangga, terkait dengan anak-anak, ini paling berat. Dan yang paling berat adalah problem perceraian. Problem perceraian. Bagaimana seorang suami harus menceraikan istrinya, bagaimana seorang istri harus diceraikan oleh suami. Ini sangat berat. Sangat berat sekali. Tetapi Allah menjelaskan, meskipun problem tersebut sangat berat, siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi. Ya. Kita kalau berhadapan dengan masalah di luar, mungkin dimaki-maki orang masih ringan, tapi kalau masalah di rumah sangat berat. Maka Allah berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam urusan perceraian Allah akan kasih solusi. Pasti ada solusi. Namun sering tidak ada solusi karena pelaku perceraian tidak menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, "Wa tilka hududullah." Inilah batasan-batasan Allah. "Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Siapa yang melanggar aturan Allah maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Seperti apa? Begitu cerai, istrinya langsung diusir misalnya. Cerai, istrinya tidak dikasih nafkah padahal masih di masa iddah. Istrinya haid, dia cerai, melanggar peraturan, ya. Dia tidak menceraikan dengan cara yang sunnah, ya. Dan seterusnya, kezaliman-kezaliman dilakukan oleh seorang ketika menjatuhkan cerai. Demikian juga sang wanita, ketika dicerai langsung kabur dari rumah. Padahal Allah berfirman, "La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna." Kalau kalian sudah menceraikan istri-istri kalian, maka jangan kalian keluarkan istri kalian, dan istri-istri tersebut juga jangan keluar dari rumah mereka. Namun yang terjadi, ibu-ibu kalau diceraikan langsung kabur ke rumah orang tua. Jangankan diceraikan, belum dicerai baru diomel sudah kabur. Gimana mau bertakwa kepada? Akhirnya apa? Tanpa solusi. Tanpa solusi. Jadilah janda yang tidak ada solusinya. Lelaki pun demikian. Sudah cerai, tidak ada solusi. Dapat istri yang tidak benar lagi. Hanya menghabisin hartanya, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau masalah sepelik ini saja ada solusi. Kalau bertakwa, "Mattaqillaha ja'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah berikan solusi. Bukan cuma itu, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahkan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, maka itu Allah cukup baginya. Dalam selanjutnya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah mudahkan urusannya. "Wa yu'dhim lahu ajra." Allah besarkan pahalanya. "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini semua dalam surat At-Talaq. Masalahnya kita ada masalah pun kita tidak bertakwa, kita tidak timbang dengan syariat. Kita ngamuk sama orang timbang, ini bagaimana kita lakukan? Ini masalah, apa yang harus lakukan? Harus syariat, takwa. Karena takwa inilah solusi yang terbaik. Harus yakin dengan hal tersebut. Sungguh indah perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia diuji oleh Allah di mana kakak-kakaknya berbuat zalim kepadanya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual belikan jadi budak. Kemudian perjalanan hidup, kemudian dia dipenjarakan sampai keluar penjara, sampai menjadi menteri keuangan, perbendaharaan negeri Mesir. Akhirnya dia ketemu lagi dengan kakak-kakaknya. Mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Kau ini Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi, qad manna Allahu alaina. Benar, saya ini Yusuf, ini adik saya Binyamin. Bin Yusuf berkata, "Qad manna Allahu alaina." Sungguhnya Allah telah beri karunia kepada kami. "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat ihsan. Antum kalau sabar, ini tercatat, bukan Allah tidak lihat, Allah lihat. Allah lihat bagaimana apa yang kau lakukan menghadapi problematik ini. Takwa dicatat malaikat, Allah tahu akan ada ganjarannya cepat atau lambat. Cepat atau lambat ada ganjarannya. Nabi SAW berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang bertakwa akan diberi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, jika ada seorang menghadapi permasalahan, tidak ada solusi, sudah berusaha semua buntu, tidak ada solusi, berarti takwanya bermasalah. Takwanya bermasalah.
Akhirnya nangis, curhat sama si fulan, curhat sama si fulana, tidak ada solusi. Kalau dia mau selesai, bertakwa kepada Allah. Baru kemudian Allah akan kasih solusi. Kemudian di antara keutamaan takwa, Allah berfirman misalnya, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Kalau kita bertakwa, ingat ada Allah bersama kita, ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ma'iyah di sini maksudnya ma'iyah khassah, yaitu Allah bersama orang bertakwa bi ta'yidihi wa nasrihi, dengan pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah bersama dia. Ketika dia tidak bertakwa, Allah meninggalkannya. Maka waspada. Terutama ketika kita menghadapi masalah, senantiasa diiringi dengan takwa. Ikhlas, takwa, pasrah, tawakal, akan ada solusi, ya. Jika tidak, maka tidak ada solusi. Demikian juga Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ketika kita meninggalkan maksiat, Allah semakin cinta sama kita. Ketika kita menundukkan pandangan, Allah semakin cinta sama kita. Melihat pemandangan yang indah memang menyenangkan. Lihat cewek cantik, siapa yang tidak suka? Lihat lelaki tampan, siapa yang tidak suka? Ada yang ditegur, kamu bahaya ke Eropa. Ke Eropa itu bisa ngotori mata. Iya, tapi nambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Oleh karenanya, yakin kalau ada sesuatu yang haram kita tundukkan, Allah tambah cinta. Kalau kita terus melotot, cinta Allah semakin berkurang. Kenapa Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang bertakwa. Apa takwa? Takwa meninggalkan maksiat karena Allah, melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam diri kita ketika ada yang menarik untuk kita lihat, jangan kita lihat. Ya. Kalau kita sedang browsing di internet, ada yang tertarik mau kita klik, jangan kita klik. Kalau kita klik, maka cinta Allah luntur. Kemurkaan Allah bertambah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati perkara-perkara yang buruk, yang sia-sia, apalagi maksiat, maka mereka melewati tidak, mereka berhenti di situ. Sudah. Maka seorang bertakwa kepada Allah, ya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, bagaimana orang bertakwa dimuliakan pada hari kiamat kelak. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat. Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sangat tipis, sangat tajam. Orang berjatuhan, berguguran di atas sirat tersebut. Setiap orang pasti lewat. Kemudian kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari sirat, dari terjatuh dalam neraka jahanam. Maka untuk selamat bertakwa, semakin mudah selamat. Allah juga muliakan mereka, kata Allah, ya, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda." Pada hari kiamat kelak kami akan kumpulkan orang bertakwa menuju Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Wafda, seperti utusan. Gimana sih kalau ada utusan kita muliakan? Allah muliakan orang-orang bertakwa. Ya. Allah dekatkan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan kepada orang bertakwa, tidak jauh. Tadi jauh didekatkan kepada orang bertakwa. Allah muliakan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan seperti utusan, dimuliakan. Ya. Maka kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana Allah muliakan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak, di padang mahsyar, terlebih lagi di surga kelak. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Sungguhnya orang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan surga, wala darul akhirati. Di dunia dia akan dapat kebaikan, ya. Di akhirat juga wala darul akhirati khairun, dan di negeri akhirat lebih baik, wala ni'ma darul muttaqin. Dan surga itu adalah sebaik-baik tempat tinggal orang bertakwa. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Surga-surga yang kekal abadi, yang mereka masuk dalam surga tersebut mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, dalam surga tersebut apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka angan-angankan.
Apa yang mereka aku-akukan. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak perlu ragu bahwasanya orang bertakwa dialah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati, apa yang kita cari di dunia ini sih? Kita ingin bahagia kan? Bahagia takwa. Kalau enggak bahagia enggak bisa takwa. Ingin di alam barzah bahagia ya takwa di sini. Ingin di akhirat bahagia takwa di sini. Inilah sekarang medan ujian kita. Mau bertakwa atau tidak, ikut hawa nafsu atau tidak, ikut emosi atau tidak. Kalau kita bisa menahan diri, bertakwa kepada Allah, maka kita bahagia di dunia, di alam barzah, terlebih lagi di akhirat. Nah, di akhir ini penghujung saya akan membahas tentang aplikasi sederhana tentang takwa. Jadi intinya takwa itu kan mengambil penghalang. Maka kita harus mengetahui apa yang harus kita jauhi untuk kita menghindar darinya. Dan kita juga harus tahu apa ketaatan untuk kita melakukannya. Karena takwa adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Kalau kita enggak ngerti mana ketaatan dan mana larangan, bagaimana kita bisa menjalankan takwa? Seorang berkata, "Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi?" Bagaimana seorang bisa menghindar dari suatu perkara yang tidak tahu apa yang harus dia hindari? Maka konsekuensinya kita harus mengetahui hal yang dilarang untuk kita jauhi, sebagaimana kita harus mengetahui perkara-perkara yang baik untuk kita kerjakan. Sini ada disebut dengan maratibut taqwa, ya. Tingkatan-tingkatan takwa. Yang pertama, ya, menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Ini yang paling parah. Menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Karena syaitan paling utama ingin menjerumuskan orang dalam kekufuran atau kesyirikan. Dengan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Dan dari dulu sampai zaman sekarang berbagai macam kekufuran dan kesyirikan banyak sekali. Di antaranya ragu terhadap kekuasaan Allah, ragu terhadap keesaan Allah, ragu tentang keadilan Allah. Ini kekufuran semuanya. Dan banyak sekali. Wahdatul wujud, aliran kebatinan, ini semua kufuran. Banyak sekali kufuran. Hindari. Kenali apa saja jenis-jenis kesyirikan. Kenali apa saja jenis-jenis kekufuran untuk dijauhi. Ini tingkatan takwa yang paling tinggi. Tingkatan berikutnya adalah ittiqaul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Ya, semua bid'ah yang tidak ada syariatnya kita hindari. Alhamdulillah yang sunnah jelas masih banyak. Syaitan kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam kekufuran, kesyirikan, dia jerumuskan dalam bid'ah. Karena sudah terjerumus dalam bid'ah, dia geluti bid'ah tersebut tanpa merasa bersalah. Dia geluti bid'ah tersebut tanpa merasa bersalah. Bahkan dia bela habis-habisan, ternyata itu adalah bid'ah. Ya. Orang-orang Nasara lihat, mereka melakukan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah selain akidah adalah bid'ah rahbaniyah, tidak mau menikah. Mereka menyangka kalau tidak mau menikah mulia di sisi Allah. Dan mereka setengah mati, setengah mampus membela keyakinan tersebut, tidak menikah, tidak punya anak. Ujung-ujungnya masuk neraka, kasihan. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat orang Nasara, mereka mengatakan, ingat firman Allah, amilatun nasibah. Amilah, capek-capek beramal, nasibah taslah naron hamiyah. Akhirnya masuk neraka jahanam. Ini berlaku orang Nasara. Kenapa? Sudah susah jadi pendeta, tidak kawin, tidak nikah. Padahal banyak biarawati yang cantik-cantik. Setengah mati, kemudian masuk neraka. Umar nangis lihat pendeta seperti itu. Demikian juga Khawarij, lihat Khawarij. Ibadah luar biasa, puasa malam, salat malam sampai wajah mereka pucat, tapi itulah bid'ah. Setan senang karena orang sudah terjun dalam bid'ah tidak bakalan meninggalkannya. Kenapa? Dia merasa benar, dia bela mati-matian. Ternyata masuk neraka jahanam. Kemudian tingkatan ketiga setelah meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, yang ketiga meninggalkan kabairudz dzunub, dosa-dosa besar tinggalkan semaksimal mungkin. Siapa yang berhasil meninggalkan dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Ini nikmat luar biasa. Siapa yang bisa meninggalkan seluruh dosa besar sekitar 70, kenali dosa-dosa besar tersebut. Dengar ceramah tentang atau beli buku tentang Al-Kabair karya Az-Zahabi, semua dosa besar tinggalkan. Kalau ada dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian otomatis. Kami akan masukkan kalian dalam surga yang penuh kemuliaan. Allah mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguh orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa kecil yang tidak bisa tinggalkan. Lamam itu apa? Dosa kecil yang tidak bisa kita tinggalkan. Salah ngelirik, salah melihat, salah megang, salah ngomong. Apalagi zaman sekarang kesalahannya banyak.
Siapa yang bisa menundukkan pandangan? Susah zaman sekarang. Pasti enggak lihat, ya, lihat lagi lihat sini kanan kiri oke. Serepot. Atas bawah juga oke, serepot. Tapi kalau kita tidak sengaja, tidak sengaja namanya lamam, suatu dosa yang tidak mungkin kita tinggalkan. Tapi kalau kita tinggal dosa besar, ini akan diampuni oleh Allah. Allah puji orang seperti ini. Karena mustahil orang meninggalkan semua dosa. Sudah maksimal tidak mungkin kita. Pasti ada salah ngomong, salah ngelihat, enggak sengaja dengar. Banyak hal yang tidak bisa kita hindari. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang meninggalkan dosa besar dan perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dia tinggalkan. Allah mengatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Jadi tingkatan ketiga meninggal dosa besar. Tingkatan keempat tinggalkan dosa-dosa kecil. Berusaha, berjuang. Jangan biasakan diri. Syaitan kemudian kasih syubhat. Tidak apa-apa. Yang penting dosa besar kau tinggalkan nanti diampuni. Akhirnya meremehkan. Jadi banyak bisa jadi berbahaya. Ya. Seorang berusaha semaksimal mungkin meninggalkan besar dan kecil. Ya, kalau ternyata dia berusaha meninggalkan besar dan kecil, ternyata tetap kena ini diampuni. Ya. Rasulullah telah mengatakan, iyyakum muhaqqaratiz dzunub, waspadalah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Kalau bertumpuk banyak maka akan membinasakan. Yang kelima, meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan namun terlalu berlebih-lebihan. Tawassu' fil mubahat ini tidak boleh. Ini kalau kita bertakwa ini terlalu berlebih-lebihan udah nih. Kita hobi misalnya main sepeda, beli sepeda terlalu mahal berlebih-lebihan, enggak usah. Ya. Kita hobi jalan-jalan tapi jalan-jalan terus-menerus tidak berhenti-berhenti. Minggu ini ke Paris, minggu depan ke Amsterdam, minggu depannya lagi ke Qatar, minggu depannya lagi ke Belgia. Minggu depannya lagi kemana? Ke mana? Australia. Minggu depannya lagi, udah enggak usah jauh-jauh, udah ke Tegal, ke Bantul. Jalannya. Saya waktu ke Amsterdam ngisi pengajian, ini cerita benar. Pengajian sama keluarga. Terus saya pulang naik pesawat Garuda. Isinya semua orang bule. Mungkin yang orang Indonesia cuma kita bertiga. Sampai ditawarin untuk di bisnis. Cuma saya bilang enggak usah di sini karena saya nyaman di belakang karena ada bangku kosong bisa tidur. Di depan enggak bisa. Ketika pulang, orang bule semua. Ternyata orang bule pada mau main ke Indonesia. Subhanallah. Kita jauh-jauh ke sana, mereka pada mau ke sini. Enggak tahu yang bahlul yang mana. Sana ada pengajian. Maksudnya sebenarnya kita tuh indah juga, banyak orang ke sini. Saya waktu pergi ke Papua, saya naik pesawat sama orang bule dari Swedia kalau enggak salah. Ngobrol, dia bilang kemana? Dia bilang mau ke Raja Ampat. Ini Raja Ampat, jauh-jauh dia naik pesawat. Mungkin 1 hari mungkin, sampai ke Raja Ampat. Ya, artinya kita itu boleh kita bersenang-senang tapi tidak boleh berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan. Mubah itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Di antara bentuk takwa adalah meninggalkan tawassu' fil mubahat. Ya, maka kita selalu mengambil kaidah wara. Apa itu wara? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu namanya wara. Itu meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Kalau ini ada manfaatnya, lakukan. Enggak ada manfaatnya, sudah. Masih banyak yang lain kita kerjakan. Masih ada hal-hal yang menyenangkan, bisa dapat pahala di akhir. Itu olahraga. Niatnya apa? Olahraga, sehat badan, bisa ibadah, bisa berdakwah, bismillah. Lakukan, menyenangkan, dapat pahala. Kemudian yang keenam, ittiqa'a tafdhilil a'malil marjuhah. Meninggalkan perkara amalan-amalan yang marjuh. Amalan dua-duanya berpahala, tapi ada yang lebih afdal dan ada yang kurang afdal. Maka butuh skala prioritas. Jangan sampai kita kebalik skala prioritasnya. Contoh kebalik, ngurusi orang jauh-jauh, anak istri kurang diurusin. Ngurusi janda jauh-jauh, istri sendiri tidak diurusin. Ya, semangat ngurusin janda. Ketemu janda wajah semeringah, sama istri tidak semeringah. Ini salah. Istri harus diutamakan, istri anak didahulukan. Bukan sebaliknya. Jadi maksudnya senyum aja berpahala. Tapi senyum sama orang pahala. Tapi ada orang utama yang harus kita senyumi ada. Orang tua, istri, anak-anak. Lebih utama dari senyum sama orang lain. Jangan sampai salah kaprah. Apalagi ibu-ibu.
Sama tukang bakso ramahnya luar biasa. Iya. Suami kurang diramahin. Mas, tambah 1 mangkok lagi mas. Sambal nih mas. Tolong mas. Masya Allah. Ada kata tolong mas. Sama mas asli. Ambil. Waduh. Jangan sampai salah prioritas ya. Allah musta'an. Itu saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berusaha bertakwa kepada Allah dan kita berusaha ketika meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Itu bukanlah impian yang tiba-tiba bisa kita wujudkan. Itu perlu semuanya dengan proses. Sedikit demi sedikit semakin tingkat keimanan. Sekali kita cek, saya sudah lama ngaji, tambah keimanan saya, tambahkah ketakwaan saya, tambahkah warok saya. Kalau tambah lanjut, kalau enggak berhenti dulu. Kontrol diri dulu. Saya salah berarti niat ngaji. Saya salah berkomunitas. Saya salah perhatikan diri sebelum kebablasan semakin jauh. Demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.